Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu mahasiswa yang saya banggakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Selamat datang ya di tutorial webinar sesi 1 mata kuliah metode penelitian kita, kode ACC 4302. Perkenalkan, nama saya Sriwa Yuni Chandra. Pada hari ini saya akan mendampingi teman-teman semua selama kurang lebih dari 120 menit dalam sesi perdana kita. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin terdahulu memberikan semangat pada teman-teman semua ya, teman-teman pelajar untuk bergabung dalam mata kuliah ini. Metode penelitian ini bukan sekedar mata kuliah teori, melainkan juga mata kuliah praktek, sehingga ada tutorial webinar, tidak seperti mata kuliah lain yang hanya mengerjakan tugas dan diskusi. Tapi nanti kita akan ada web sebanyak 4 kali. Dengan mata kuliah ini, saya harap saya dapat membekali Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian dengan kemampuan untuk merancang dan menyusun sebuah proposal penelitian akuntansi yang sistematis dan layak dieksekusi. Ya. Sebelum kita masuk ya ke materi, pasti bertanya, kenapa kita perlu belajar metode penelitian? Nah, sebagai mahasiswa akuntansi, kita seringkali dihadapkan pada persoalan-persoalan nyata di dunia bisnis ya, keuangan maupun tata kelola organisasi. Untuk menjawab persoalan itu secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan asumsi atau intuisi. Kita memerlukan metode yang terstruktur, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya disinilah mata kuliah metode penelitian ini berperan. Jadi nanti di lapangan kita bisa mengaplikasikannya. Nah, mata kuliah ini dirancang untuk membekali Bapak dan Ibu mulai dari fondasi paling dasar, memahami etika dan kaidah ilmiah, memilih pendekatan dan desain penelitian yang tepat, merumuskan masalah, tujuan dan hipotesis, menyusun tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, hingga akhirnya menulis sebuah proposal penelitian yang utuh sesuai gaya selingkung pada universitas terbuka. Capaian pembelajaran ini, mata kuliah ini hanya satu, namun sangat penting, yaitu mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian secara sistematis. Ya. Buat teman-teman semua, tadi bergabungnya lewat link yang saya berikan ya. Iya Ibu. Iya. Soalnya ini ada beberapa teman kita di grup bilang tidak bisa bergabung. Saya juga nggak tahu kenapa katanya tidak bisa bergabung. Mungkin jaringan atau apa ya. Saya cek dulu. Sebentar ya. Nah, sebenarnya ya sederhana aja kita membuat proposal penelitian. Lanjut ya. Sederhana saja membuat proposal penelitian itu. Untuk mencapainya, kita akan melewati 14 aktivitas belajar, 10 sesi tutorial online, dan 4 sesi to web. Jadi nanti to webnya ada web 1, web 2, web 3, web 4. Nah, ini termasuk sesi ini adalah web 1. Ini sebagai pengantar untuk kita mengerjakan tugas-tugas nanti ke depannya. Teman-teman semua nanti akan menyelesaikan 4 tugas terstruktur yang masing-masing merupakan tahapan progresif dalam menyusun proposal penelitian. Jadi nanti ini seperti roda, jadi dia akan beriringan. Tugas 1, 2, melanjutkan dari tugas-tugas sebelumnya. Tugas 1 ini menyusun topik, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka karangan, serta mengumpulkan minimal 10 referensi, yang 10 itu terdiri dari 5 artikel jurnal dan 5 lagi buku atau sumber ilmiah lainnya. Terbitan 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya sekarang 2026 itu terbitan 2021 ke atas.
boleh dari jurnal dan buku. Untuk ke bawahnya, tahun sebelumnya sebaiknya kita cari yang terbaru. Nah, di situ kita nanti akan, ini jurnalnya harus berkaitan dengan penelitian kita nanti, ya. Sebaiknya jurnalnya adalah jurnal terakreditasi nasional. Jadi bisa kita cari dan sudah terakreditasi SINTA. Untuk tugas 2, kita mengembangkan lanjutan dari tugas 1 tadi, kita mengembangkan tinjauan pustaka, kerangka konsep dan draft awal proposal berdasarkan masukan dari pembimbing. Untuk tugas 3, kita menyempurnakan draft dengan menyusun definisi operasional atau skema kode awal. Untuk tugas 4, kita finalisasi proposal dengan menambahkan teknik analisis data. Nah, nanti di tugas 4 ini barulah kita membentuk proposal full, dan nanti kita akan cek Turnitin-nya, similarity-nya, dan AI-nya. Ya. Selanjutnya itu akan berkaitan. Jadi tugas 1 nanti kita lanjutkan tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Untuk semester kemarin saya sebelumnya pernah mengampu mata kuliah ini, kadang ada mahasiswa itu tugas 1 udah ngumpulkan proposal bentuk jadi. Nah, itu tidak usah, kita buat aja itu ya, sesuai rangkaiannya, karena nanti apabila ada perubahan atau perbaikan akan susah dibongkar semua. Seperti itu. Adapun bobot penilaian adalah sebagai berikut ya. Tugas pertama itu nilainya 20% dari semua nilai, tugas 2 20%, tugas 3 20%, dan tugas 4 itu 40% dari tugas. Nilai kelulusan minimal grade C dengan tingkat similaritas plagiasi maksimum 30%. Jadi nanti sebelum mengupload tugas di akhir, di tugas 4 itu, sebaiknya dicek dulu similarity-nya dengan Turnitin, tapi nanti saat upload akan keluar juga hasilnya di UT. Jadi daripada kita upload ternyata similarity-nya masih tinggi, kita perbaiki, ribet, mending kita cek dulu similarity-nya, baru di-upload. Jadi nanti hasilnya sudah benar-benar bagus. Jadi tidak perlu bolak-balik, karena kadang sistem kalau menjelang due date atau di akhir-akhir waktu itu agak susah, ininya sistemnya agak error kalau di UT-nya. Nah, saya ingatkan setiap tugas bersifat kumulatif dan progresif. Artinya kualitas tugas 1 akan sangat menentukan kualitas tugas-tugas berikutnya. Jadi saya harap kawan-kawan semua memulai semua dengan serius dan terjadwal. Nah, agenda tuweb hari ini jam 120 menit ke depan ya, 2 jam. Kalau setiap tuweb itu diminta 2 jam. Untuk tuweb 1 ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu pengetahuan, hakikat pengetahuan, ciri-ciri ilmu dan norma ilmiah, etika dan penelitian sosial, fungsi dan prinsip etika penelitian, dan konsep dasar pendekatan, strategi, dan desain penelitian. Pastikan teman-teman sudah menyiapkan ya catatan-catatan kecil untuk memberi ini ya, apa saja yang perlu dikerjakan nanti. Nah, ini pengantar dari saya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Nggak ada kayaknya ya. Udah jelas ya. Kalau udah jelas, kita masuk dulu. Tadi pengantar, jadi kita masuk ke materi kita. Sebentar saya share screen dulu ya. Kita masuk ke metode penelitian tuweb 1 mengenai konsep dasar pendekatan, strategi, dan desain penelitian. Sebelum kita menyelami materi tersebut, terlebih dahulu kita harus mengenal peta kompetensi metode penelitian. Saya harap ya bisa didengarkan lagi. Mata kuliah ini sebenarnya bukan mata kuliah teori, ini adalah mata kuliah praktik ya. Seperti tukang bangunan, gitu kan. Tidak cukup hanya tahu cara membangun rumah secara teori, kita harus langsung praktek ya. Kalau teori banyak bisa, kayak penonton sepak bola kan misalnya komen di samping, tapi kalau main bola kan beda. Praktek dengan teori itu sesuatu yang berbeda. Capaian kita dan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian akuntansi secara sistematis. Berarti kata kunci dalam ini
dalam tujuan ini adalah akuntansi sebagai mata kuliah kita, jurusan kita, dan sistematis. Sistematis itu urutan dan logika yang wajib diikuti. Apa bedanya kita bercerita atau kita menulis fiksi dengan menulis karya ilmiah? Nah, kalau karya ilmiah itu ada urutan, ada logika, ada sistematika yang harus diikuti, dan kita dibatasi oleh aturan-aturan. Mata kuliah metode penelitian ini mencakup pembahasan mengenai penyusunan proposal penelitian, mulai dari rumusan masalah sampai dengan teknik pengolahan atau analisis data. Mata kuliah metopel merupakan mata kuliah praktek yang membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan dasar perancangan penelitian akuntansi. Dari etika dan kaidah ilmiah, pemilihan pendekatan, desain, perumusan masalah, tujuan, hipotesis, sintesis pustaka, dan kerangka konseptual. Penulisan proposal sesuai gaya selingkung. Apa ya? Capaiannya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menyusun proposal penelitian akuntansi secara sistematis. Nah, mata kuliah ini bukan sekedar mata kuliah teori, ya. Ini adalah mata kuliah praktek. Jadi ini ada sistematikanya. Yang pertama, kita harus mengetahui kaidah dasar ilmu pengetahuan dan penelitian sosial. Kemudian memahami ragam pendekatan penelitian, memahami langkah-langkah dalam penelitian, mampu menentukan desain penelitian, mampu menemukan populasi dan teknik pengambilan sampel. Kemudian di langkah ke-6 kita mampu melakukan pengumpulan data, lanjutkan dengan pengolahan data, selanjutnya kita analisis dan interpretasi data, mampu menulis laporan keuangan, dan tujuan utamanya melakukan kegiatan penelitian di bidang ilmu sosial benar dan mampu menulis laporan sesuai kaidah penulisan laporan penelitian. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemudian di sini ada 5 aktivitas belajar mandiri yang harus dilakukan di luar sesi web kita ini. Ada mempelajari skenario pembelajaran dalam orientasi mata kuliah, ya. Ini seperti membaca peta sebelum perjalanan. Jadi kita harus tahu ini mata kuliahnya mau kemana. Kemudian mempelajari buku materi pokok metode penelitian sosial, ya, dengan kode ISIP 4216. Ketiga, mempelajari panduan metode penelitian yang memuat ketentuan tentang pembelajaran dan kaidah penulisan proposal penelitian. Keempat, ada mempelajari materi inisiasi dan materi pengayaan yang ada pada web e-learning. Kelima, dan yang paling segera, mengerjakan tugas pendahuluan dengan memilih dan mempelajari satu artikel ilmiah yang Anda peroleh dari Google Scholar atau sumber lainnya. Jadi kalau 4 ini saya tidak bisa mengontrol, ya, saya tidak tahu apakah Anda mempelajari BMP-nya, apakah kalian membaca panduan, apakah kalian mempelajari materi inisiasi. Tapi untuk aktivitas belajar kelima, itu tugas, ada outputnya, saya akan periksa, ya. Saran saya pilih artikel yang temanya dekat dengan minat teman-teman semua. Dan juga sesuai dengan pekerjaan atau aktivitas teman-teman. Misalnya jika tertarik di perpajakan, cari artikel tentang kepatuhan pajak, atau misalnya bekerjanya di bagian pendapatan daerah, bisa juga materi tentang pendapatan, atau apabila teman-teman bekerja sebagai auditor, bisa di bidang audit atau laporan keuangan. Nah, ini tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ada 4 tugas yang harus diselesaikan sepanjang semester. Panjang semester ini berarti 2 bulan, ya, kalau di UT. Pahami alurnya seperti kita membangun rumah. Jadi ada tahapan-tahapan. Tugas pertama itu kita menyusun topik, rumusan masalah, dan tujuan, serta membuat judul proposal penelitian. Jadi tugas pertama ini seperti fondasi. Kemudian mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan, membuat kerangka karangan penulisan proposal penelitian. Jadi kalau kita bangun rumah itu ada fondasinya dulu. Nggak langsung bangun atap, ya. Jadi tugas 1 kita kerjakan fondasi dulu, atau pembersihan lahan dulu baru bangun fondasi. Tugas 2 itu memperbaiki tugas 1,
menyusun tinjauan pustaka dan kerangka konsep, kemudian mengembangkan atau menulis proposal penelitian. Kalau ibarat apa tadi kayak kita membangun dinding, ya. Tugas gue ini adalah membangun dinding. Walaupun fondasi penting, tapi kalau rumah nggak ada dinding juga nggak bisa disebut rumah atau bangunan, ya. Tapi tetap fondasinya harus kuat. Kalau fondasinya tidak kuat, dindingnya akan roboh. Nah, tapi itu juga tugas dua. Kalau tugas satunya belum bagus, misalnya saya suruh perbaiki, saya suruh revisi, ternyata tidak direvisi, lanjut aja ke tugas dua, tidak dihiraukan gitu kan. Tutornya nyuruh apa gitu, tutornya nyuruh apa, nanti tugas duanya juga nggak akan bagus. Dindingnya juga tidak akan kuat apabila fondasinya tidak kuat. Kemudian untuk tugas tiga itu memperbaiki tugas dua yang pasti, menyusun definisi operasional atau skema kode awal, serta menggugah draft proposal penelitian. Nah, kalau tugas tiga ini ibarat atap ya, sudah kelihatan ya rumahnya, udah ada fondasi, udah ada dinding, udah ada atap. Namun belum jadi, memang sudah bisa disebut rumah tapi belum layak lah. Gitu. Nah, tugas 4 ini apa? Memperbaiki draft finalisasi ya, memperbaiki draft proposal yang sudah diunggah, menambahkan teknik analisa data di bagian metode, dan mengunggah proposal penelitian yang telah diperbaiki. Nah, di sini sebaiknya sebelum mengunggah kita cek dulu similarity-nya dan AI score-nya. Ini seperti memberi finalisasi rumah ya. Membuat pintunya, membuat jendela, memasang kunci. Walaupun kayaknya kecil, sederhana, tapi itu juga penting, tidak bisa dilupakan. Nah, perhatikan setiap tugas berangkat dari masukan pembimbing atau tugas sebelumnya. Jadi, tugas satu nih udah dikomentari atau disuruh revisi sama tutor. Nah, nanti untuk tugas dua itu adalah revisi dari tugas satu. Jadi dia seperti saling terkait, ya, seperti rantai yang saling terkait. Baca komentar tutor atau revisi dari tutor dengan seksama, itu bukan sekedar nilai, melainkan panduan perbaikan nyata. Jadi harus dibaca lagi apa yang perlu direvisi. Jadi tidak langsung dibuat tugas 4, langsung proposal jadi. Saya kadang heran kok langsung udah ada bentuk jadi, padahal masukannya belum. Nah, tutor juga mau meriksanya semua gitu kan, capek juga gitu kan. Bingung juga. Sementara fondasinya belum bagus, tahu-tahu udah pasang kunci. Kayak gimana harus diubah semua kan capek. Yang capeknya mahasiswanya. Gitu. Nah, untuk skema aktivitas belajar ini ada ya. Gambaran besar perjalanan kita ada 14 aktivitas, 14 kegiatan belajar, 10 sesi asinkron di Tuton yang bisa dikerjakan kapan saja, dan 4 sesi sinkron seperti hari ini. Jadi kalau yang 10 itu terserah kalian kerjakan kapan saja, asal belum sesuai dilihat. Setiap sesi memiliki tujuan spesifik yang terangkai menuju satu tujuan akhir, yaitu proposal penelitian yang layak dieksekusi. Pastikan teman-teman mengikuti seluruh sesi dan tidak melewatkan satu aktivitas. Jadi di sini kita lihat ya, web ada di kegiatan belajar 2, sesi 2, kemudian nanti di kegiatan belajar berarti sejalan buat tugas 1. Nah, untuk web nanti tugas satunya saya periksa, saya berikan komen atau masukan. Kemudian nanti web 3 itu ada di kegiatan belajar 6, web 2, lanjut ke tugas 3, web 4 di kegiatan belajar 9, lanjut tugas 4. Tugas 4 ada web ke-4 ya. Web ke-4 di akhir tugas ke-4. Biasanya web ke-4 ini setiap mahasiswa diminta untuk mempresentasikan proposalnya masing-masing. Jadi kalau web 1, web 2, dan web 3 itu saya yang akan memberikan penjelasan. Untuk web ke-4, masing-masing mahasiswa diberi waktu sekitar 7-10 menit untuk mempresentasikan proposal penelitian masing-masing. Nanti di kegiatan belajar 13 ada tutorial 6 dan kegiatan belajar 14 proposal final diunggah kembali ke tugas 4. Setelah melalui cek similarity dan AI score. Nah, itu harus di bawah 25%. Di bawah 30%, setahu saya. Nah, ini penilaian. Ya, akhir diperoleh dari 4 tugas yang tadi kita sebutkan tadi ya. Penilaian akhir dan tugas mata kuliah metode penelitian oleh pembimbing pada sistem e-learning.
dengan menggunakan format penelitian proposal. Nanti dilihat lagi di e-learningnya seperti apa proposal kita, aturan-aturannya, kemudian nilainya itu setiap tugas itu 20%, kecuali tugas 4 itu sudah 40% bobot skornya. Nilai akhir mata kuliah ditentukan dengan kategori grade, ya. Kategori grade minimal C dengan tingkat kesamaan similaritas hasil cek plagiasi maksimum 30%. Plagiarisme ini bukan sekedar masalah etika. Jika similaritas melebihi 30%, nilai tidak akan diakui. Jadi nilai tidak akan bisa saya input kalau similaritas masih di atas 30%. Gunakan referensi dengan jujur, parafrase dengan bahasa Anda sendiri. Coba pelajari cara memparafrase. Boleh kita mengutip tulisan orang lain, mengutip tapi tidak lebih 30%, dan kita buat itu kutipannya dari mana, gitu kan. Cantumkan sumber dengan format yang sesuai. Kalau tidak salah kita pakai apa? 7. Jadi jangan lupa mencantumkan. Jadi kita tidak bisa main ambil aja, caplok aja, copy paste tulisan orang seolah-olah itu tulisan kita, itu melanggar kode etik. Tapi kita cantumkan dan itu maksimal 30%. Kalau rasanya tidak melebihi 30%, kutipan itu kita parafrase. Kita buat dengan kata-kata kita sendiri. Nanti kita berdasarkan dari sumber, sebutkan sumbernya siapa. Nah, kemudian kita masuk ke konsep dasar ilmu pengetahuan, ya. Ke bagian pertama materi ini tadi baru penjelasan mengenai mata kuliah ini, ya. Ini konsep dasar ilmu pengetahuan. Ini adalah fondasi filosofis dari seluruh kegiatan penelitian yang akan kita lakukan. Tanpa memahami hakikat ilmu, pengetahuan kita tidak akan tahu apa yang membedakan penelitian ilmiah dari sekedar pengamatan biasa. Ya, orang boleh mengamati, boleh melakukan penelitian, tetapi belum tentu penelitiannya ilmiah. Ya, dia meneliti, si ini suka hobinya ini, tapi itu tidak ilmiah, dia cuma pengamatan biasa aja. Dan pengamatan biasa itu aja biasanya lebih ke subjektif, ya. Nah, hakikat pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Kita semua tahu, ya, banyak hal. Cara masak, nama jalan, cara berkendara. Tapi apakah itu ilmu pengetahuan? Nah, pengetahuan bermula dari rasa ingin tahu manusia terhadap gejala di sekitarnya. Pengetahuan adalah jawaban atas pertanyaan tentang dunia tersebut. Bisa berupa fakta, konsep, atau prinsip, ya. Nah, contoh sederhana, kita tahu ada hubungan antara kepemilikan sepeda motor dan jenis pekerjaan seseorang, ya. Itu sudah merupakan sebuah pengetahuan. Soalnya sepeda motornya itu polisi motornya motor besar, atau kalau misalnya kurir biasanya pakainya motor BB, atau kalau ibu-ibu yang ngantar anak biasanya pakai metik. Nah, itu sudah pengetahuan. Namun pengetahuan berbeda dari ilmu pengetahuan. Pengetahuan terbentuk ketika seseorang mampu menghubungkan berbagai fakta dan menarik abstraksi atau kesimpulan yang lebih tinggi, ya. Nah, sedangkan pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu baru bisa disebut ilmu, pengetahuan baru bisa disebut ilmu jika diperoleh melalui proses yang sistematis, logis, dan teruji kebenarannya. Dengan demikian, hakikat ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun berdasarkan metode ilmiah untuk mencari kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Ilmu pengetahuan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan akal, pikiran. Seperti itu. Nah, ada pengetahuan misalnya mengobati anak dengan dengan daun-daun atau apa seperti itu kan, dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Nah, itu bukan ilmu pengetahuan, itu hanya pengetahuan. Tapi kalau ilmu pengetahuan, pakai paracetamol karena mengandung atau pakai tempra atau apa ya, saya sebut merek karena dia mengandung paracetamol yang dapat meredakan nyeri. Nah, itu baru ilmu pengetahuan. Tapi kalau dengan cara-cara tidak logis itu kan dianggap ilmu pengetahuan, ya. Nah, kemudian ciri pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki
4 ciri khas yang membedakannya dari sekedar opini atau dugaan. Ya. Scientific method ada proses dari ada struktur logis pengetahuan, ada pengujian terhadap pernyataan. Scientific method ada proses dari hipotesis, pengumpulan data, analisis data, sampai pengambilan keputusan. Kemudian ada struktur logis. Setiap pernyataan harus saling berkaitan secara logis, siap diuji secara terbuka. Setiap pernyataan dalam sains harus bisa diklasifikasikan. Ini konsep penting dalam filsafat ilmu. Dan pengujian terhadap pernyataan bukan sekedar klaim, melainkan harus dibuktikan. Dalam penelitian kita, setiap klaim harus didukung data, tidak bisa berdasarkan asumsi atau pendapat. Ya. Norma dalam ilmu pengetahuan ada originalitas. Originalitas berarti penelitian harus menghasilkan sesuatu yang baru. Tanpa pamrih, detachment, peneliti tidak boleh berpihak pada hasil tertentu karena kepentingan pribadi. Jadi kalau kita membuat suatu kesimpulan itu bukan karena ada pesanan, ada titipan. Nah, kadang ada misalnya saat pilkada itu ramai ya, buat survei atau jajak pendapat. Nah, itu biasanya dibayar oleh salah satu kandidat. Nah, itu bukan ilmu pengetahuan berarti. Karena masih subjektif, tergantung siapa yang bayar. Kemudian ada universalitas. Kebenaran ilmiah berlaku untuk semua, bukan kelompok tertentu. Ini norma dalam ilmu pengetahuan. Jadi, tidak hanya berlaku untuk kelompok-kelompok atas, gitu kan. Kemudian ada skeptisisme. Tidak boleh langsung percaya tanpa bukti cukup. Jadi kita harus ada rasa curiga terhadap ilmu pengetahuan. Benar nggak ya apa yang dikatakan dia? Nah, seperti itu skeptis. Apalagi akuntan ya harus punya skeptisisme. Auditor ya. Walaupun perusahaan itu tampaknya baik-baik aja, dia harus bilang ini ada apa-apa, ini skeptis gitu ya. Kebalikan dari optimis. Kemudian terbuka untuk ilmu. Ilmu harus bisa diakses dan dikritisi siapa saja. Tidak tertutup, tidak disembunyikan. Itu norma dalam ilmu pengetahuan. Norma-norma ini bukan sekedar teori. Ini standar yang harus kita pegang dalam menyusun proposal penelitian ini nantinya. Nah, kemudian ada etika dalam penelitian sosial. Etika dan penelitian adalah topik yang sangat penting dan sering diabaikan oleh peneliti. Etika itu berkaitan dengan kode etik ya. Kadang ya, etika adalah sebuah sistem norma atau kriteria boleh atau tidak boleh. Suatu tindakan dilakukan. Dalam penelitian, etika memberikan panduan kepada peneliti tentang nilai apa yang harus dijunjung dan tujuan penelitian mana yang penting untuk dicapai. Mengapa ini penting? Karena pemerintahan sosial dan akuntansi melibatkan manusia sebagai objek atau sumber data. Ada privasi yang harus dijaga, ada kejujuran yang harus dijunjung, dan ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak sedikit ya, kadang skripsi mahasiswa itu datanya kadang palsu. Itu kan tidak ada etikanya sebenarnya. Ya buat survei, oh ada yang di sini biar cepat saya nulisnya skripsi atau karya ilmiah, ya udah saya isi sendiri aja. Selesai penelitian ya selesai. Tapi apa? Etikanya tidak ada di situ. Ya. Etika itu kayak nilai-nilai yang kita pegang. Ada kejujuran di situ. Nah, sistem norma di situ. Memang bisa jadi tidak tahuan, tidak ada hukuman, tidak ada aturan. Siapa yang tahu ya kan? Tapi di situ etika kita digunakan. Ya, hati nurani kita digunakan. Nah, fungsi etika penelitian. Ada fungsi pentingnya. Ada 2 fungsi penting utama etika penelitian itu. Pertama, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat yang menjadi objek penelitian. Contohnya, kita wawancara karyawan tentang praktek akuntansi di perusahaan mereka. Kita wajib jaga rahasia identitas mereka agar tidak dirugikan mereka. Ya. Misalnya ada whistleblower, ada yang memberitahu ada kecurangan. Nah, kita tidak bisa memberitahu, oh karyawan ini loh, karena itu akan berdampak pada kehidupan kerjanya, kehidupan sosialnya. Kedua, memberi petunjuk bagi peneliti dalam melaksanakan tanggung jawabnya, menentukan masalah, desain pelaksanaan, hingga pelaporan. Misalnya kita tidak boleh manipulasi data agar hasilnya sesuai hipotesis. Bisa saja kan hipotesisnya apa, ini berpengaruh terhadap ini, ternyata nyatanya tidak. Nah, kita tidak boleh main
ini aja, ganti data aja lah biar sesuai hipotesis, biar aman-aman aja nanti saat ditanya oleh dosennya atau tutornya. Itu tidak boleh. Dalam proposal penelitian Bapak, kawan-kawan nanti akan ada bagian rencana etik yang wajib diisi. Nah, kemudian penelitian itu apa? Penelitian adalah proses menemukan solusi suatu masalah setelah melakukan studi dan analisis mendalam tentang faktor yang terkait. Karena kita bidang akuntansi, fokus kita adalah penelitian bisnis. Proses menemukan jawaban atau solusi dari suatu masalah secara terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis, objektif, dan melalui pengujian ilmiah. Perhatikan ya kata-katanya, terorganisir, sistematis, berbasis data, berdasarkan data ya. Inilah yang membedakan penelitian ilmiah dari pengamatan kita sehari-hari. Jadi dia terorganisir, tertata, ada kerangkanya, sistematis, itu berurutan. Ada urutan-urutannya, kita buat judul dulu, kita buat kerangka dulu, rumusan masalah dulu. Dan berdasarkan data. Ada data, tidak asumsi pribadi. Nah, ada dua jenis penelitian bisnis. Penelitian bisnis ya, dasar bertujuan mengembangkan teori, terapan bertujuan memecahkan masalah. Jadi ada dua, ada pembentukan body of knowledge, mengembangkan teori, kemudian ada terapan berkaitan dengan pemecahan masalah yang dihadapi praktisi. Sebagian besar penelitian mahasiswa akuntansi masuk kategori terapan karena kita mencari solusi untuk masalah nyata di dunia bisnis. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini kita masuk agak lama, kita 2 jam ya, jadi jangan bosan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Orang. Ada ada 8 mahasiswa yang masuk hari ini. Gak apa-apa. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, ini tidur atau gimana, atau paham ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan ini. Atau cuman hidupin ini aja, wordnya aja gitu. Apalah, kita masuk aja karena malam mungkin udah capek ya. Kita masuk aja ke materi berikutnya. Ya. Konsep dasar pendekatan, strategi, dan desain penelitian. Ya. Ini adalah inti dari materi 21 dan juga merupakan dasar dari seluruh putusan yang akan teman-teman buat dalam menyusun proposal penelitian. Sebagai konsep dasar ini. Jadi kalau ini bersama nanti menyusun penelitian, proposalnya, sini kita lihat orientasi dalam metode penelitian dan objek penelitian sosial. Sebelum memilih pendekatan penelitian, seorang peneliti harus mengorientasikan dirinya terlebih dahulu, yaitu mengidentifikasikan permasalahan penelitian dengan jelas. Orientasi ini seperti menentukan destinasi, tentukan tujuan sebelum kita milih kendaraan. Ya, sebelum kita pesan ojol, kita tentukan dulu kita tujuannya kemana nih, destinasi kemana. Nggak bisa kan main pesan-pesan aja, nanti aja di tengah jalan kita tentukan. Sekarang kita muter-muter aja. Oke lah, kalau pakai kendaraan sendiri boleh kita muter-muter aja. Tapi kalau misalnya kita pakai ojol kan harus kita tentukan dulu, pasti ditanya dulu tujuannya kemana. Nanti kalau ada revisi sedikit-sedikit ya, oh bisa ubah dikit, tapi ya tidak harus terlalu melenceng, kan. Objek penelitian sosial adalah fokus kajian kita dalam ilmu sosial. Ini bisa berupa manusia, perilaku, interaksi, atau fenomena sosial dalam akuntansi. Objek penelitian bisa berupa perilaku konsumen, perilaku manajemen, atau sistem informasi akuntansi, atau kebijakan fiskal. Orientasi ini bertujuan memastikan penelitian terarah dengan baik sejak awal. Sini ya. Jadi orientasi dalam metode penelitian itu penting karena menyangkut tujuan penelitian kita, destinasi kita. Kita mau meneliti tentang apa, masalahnya apa, kita lihatnya seperti apa. Nah, itu kita bisa melihatnya
Objek penelitian fokus kajian kita. Jadi arahnya kemana penelitian kita ini nanti. Salah satu. Selanjutnya kita masuk objek penelitian ilmu sosial. Konsep umum yang mendasari ilmu sosial adalah perilaku manusia. Lebih spesifik, ada 5 hal yang menjadi perhatian. Pertama, bagaimana manusia berkembang secara psikologis, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana mereka mengorganisasikan masyarakat, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Dalam satu kalimat ringkas, ilmu sosial mempelajari proses dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Akuntansi termasuk ilmu terapan, sangat erat kaitannya dengan dimensi ekonomi dan sosial. Jadi akuntansi merupakan bagian dari objek penelitian sosial, ekonomi, dan sosial. Ya. Nah, pokok-pokok masalah ilmu sosial. Beberapa disiplin ilmu sosial memiliki fokus masing-masing. Ada ilmu politik, ada antropologi, ada sosiologi, ada psikologi, ada ilmu komunikasi. Akuntansi sebagai ilmu terapan berada di persimpangan berbagai disiplin ini. Ada dimensi ekonomi dalam pelaporan keuangan, dimensi perilaku dalam keputusan manajer, dimensi komunikasi dalam pengungkapan informasi, bahkan dimensi politik dalam regulasi akuntansi. Jadi dia bukan hanya ilmu ekonomi, tapi di situ ada ilmu politik, ada kebijakan ekonomi, regulasi pemerintah yang mempengaruhi, ya, seperti apa peraturan-peraturan pemerintah. Ada dimensi ekonomi, bagaimana pelaporan keuangan sesuai PFAK segala macam. Dimensi perilaku atau psikologi, pelaku-pelaku ekonominya, pelaku-pelaku akuntansinya. Dimensi komunikasi, bagaimana pengungkapan informasi, karena kita tahu akuntansi adalah pengungkapan informasi, ya, di ujung-ujung akuntansi itu adalah pengungkapan informasi. Nah, itu komunikasi. Jadi dia adalah bagian-bagian dari disiplin ilmu sosial. Nah, orientasi dalam metode penelitian dan objek penelitian sosial. Ada alur historis yang menarik dalam perkembangan ilmu. Filsafat adalah induk dari semua ilmu. Jadi induk ilmu itu filsafat. Kemudian muncul ilmu-ilmu baru yang saling mempengaruhi. Kelompok ilmu eksakta muncul lebih dahulu dibanding ilmu sosial. Ya, eksakta dulu baru ilmu sosial. Pendekatan dalam ilmu sosial mengadopsi ilmu eksakta. Itulah mengapa ada pendekatan kuantitatif dalam penelitian sosial yang menggunakan statistik dan angka, mirip ilmu alam. Objek ilmu eksakta adalah alam semesta dan manusia secara biologis. Sementara objek ilmu sosial adalah perilakunya, perilaku manusia tersebut. Perbedaan objek ini yang membuat metode penelitian sosial memiliki kekhasan tersendiri. Perilaku sosial adalah proses dan aktivitas manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Jadi sebenarnya ilmu sosial ini lebih berkembang dibandingkan ilmu eksak. Ilmu eksak agak lama berkembangnya dibanding ilmu sosial. Nah, konsep dasar pendekatan, strategi, dan desain penelitian. Pemahaman tentang pendekatan, strategi, dan desain penelitian adalah hal mendasar untuk menentukan arah dan validitas hasil penelitian. Ketiganya berfungsi sebagai panduan konseptual dan operasional bagi peneliti
dalam menjawab permasalahan penelitian secara sistematis, logis, dan terukur. Bayangkan seperti membangun rumah, pendekatan adalah filosofi arsitektur. Jadi kita tuh pengennya modern minimalis, tradisional, atau seperti apa. Itu adalah pendekatannya. Kemudian strategi adalah rencana konstruksi, mulai dari mana, urutannya apa. Sementara desain itu adalah blueprintnya, detail, ukuran, material, tata letak, segala macam. Ya. Itu dia konsep dasar, strategi, dan desain penelitian. Ada konsepnya dulu, ada strateginya seperti apa, dan desain penelitian seperti apa. Pendekatan dalam penelitian. Pendekatan dalam penelitian adalah salah satu bagian dari keseluruhan proses penelitian. Namun merupakan bagian yang paling menentukan. Pendekatan menjadi dasar penetapan desain penelitian. Jadi harus dipilih secara cermat. Pendekatan penelitian tidak pas akan mengakibatkan hasil penelitian melenceng dari tujuan yang diharapkan. Nah, jadi kita harus milih pendekatan, seperti misalnya kita mau kemana gitu, naik apa, kita bergeraknya tidak terlalu jauh agar tidak melenceng. Karena naik bus nomor berapa nih, berhenti di stasiun apa, nah itu adalah pendekatan penelitian. Pendekatan yang tidak pas akan mengakibatkan hasil penelitian melenceng dari tujuan yang diharapkan. Nah, jadi pengertian pendekatan penelitian adalah refleksi, berpikir yang tersistematis dalam suatu bentuk atau jenis penelitian yang dipandang paling tepat untuk menjawab keingintahuan terhadap suatu hal. Pendekatan penelitian menjawab 3 pertanyaan fundamental yang harus teman-teman jawab sejak awal. Pertama, jenis informasi apa yang diperlukan? Apakah data statistik, data angka, atau wawancara, atau narasi, atau pernyataan? Kemudian dari siapa informasi dikumpulkan? Populasinya luas atau spesifik, atau pakai sampel ya? Dari siapa nih kita pakai? Apakah data sekunder, apakah data primer, apakah pakai informan, atau kita cukup baca data aja? Kemudian bagaimana informasi dikumpulkan? Apakah kita menggunakan kuesioner nantinya, atau wawancara, atau kita ambil dari dokumen atau sumber-sumber yang sudah terbit, sudah ada, misalnya pakai laporan keuangan, itu kan sumbernya sudah tersedia. Nah, seperti apa? Bagaimana informasi dikumpulkan? Jawaban atas 3 pertanyaan ini menentukan segalanya. Menentukan bagaimana metode penelitian, instrumen penelitian, populasi, dan seperti apa teknik. Ini ya, pendekatan dalam penelitian. Ada perbedaan penting yang sering membingungkan mahasiswa itu. Pendekatan penelitian berbeda dengan metode. Pendekatan penelitian berkaitan dengan jenis informasi apa yang ingin dikumpulkan. Ini pertanyaan yang what? Apa? Metode penelitian berkaitan dengan cara mengumpulkan informasi tersebut. Jadi kalau pendekatan penelitian ini what? Apa? Jenis informasi. Kalau metode ini cara. How? Okay. Kalau kita baca pakai bahasa Inggris saya. Keduanya berbeda. Namun saling berkaitan erat. Pendekatan yang dipilih akan menentukan metode serta desain selanjutnya. Kemudian untuk memilih pendekatan penelitian, ada 4 pertanyaan kunci. Untuk memilihnya, apakah informasi yang kita perlukan sudah tersedia? Ya. Jika sudah ada data numerik yang cukup, mungkin kuantitatif lebih tepat. Jika belum ada dan perlu ekspor kualitatif, mungkin lebih cocok. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memerlukan informasi? Apakah untuk menguji hipotesis atau untuk memahami fenomena secara mendalam? Ketiga, populasi seperti apa yang hendak kita terangkan? Apakah populasi yang secara luas, besar, dan terukur, atau spesifik dan mendalam? Jadi kalau luas, biasanya kita pakai kuantitatif. Kalau mendalam, biasanya responden, beberapa orang, itu lebih mendalam. Itu untuk studi kualitatif atau kasus. Kemudian sumber daya apa yang kita miliki? Apakah kita punya waktu yang cukup banyak, biaya, akses. Biasanya kalau kita meliti, oh kita bisa nih dapat data di perusahaan kita. Semua ini mempengaruhi pilihan pendekatan. Tapi jika kita tidak punya akses, oh kita carinya data yang sudah di-share ke publik aja. Jadi kita bisa cari. Nah ini ragam pendekatan penelitian. Ada 9 ragam pendekatan penelitian.
historis, mempelajari masa lalu. Deskriptif, menggambarkan kondisi saat ini. Penelitian perkembangan, mengikuti perubahan dari waktu ke waktu. Penelitian kasus dan lapangan, mendalam pada satu kasus saja. Penelitian korelasional, mencari hubungan antar variabel. Kemudian ada kausal komparatif, mencari sebab akibat dengan perbandingan, compare ya. Kemudian ada penelitian eksperimental sungguhan dengan kontrol penuh ya. Kemudian eksperimental sungguhan kita benar-benar turun ke lapangan. Kemudian ada eksperimental semu, kontrol terbatas, penelitian kaji tindak. Kemudian ada penelitian kaji tindak ini action research untuk perbaikan praktek. Bentar, saya minum dulu ya. Nah, dalam penelitian akuntansi sering digunakan adalah deskriptif, korelasi, dan komparatif biasanya ya. Kemudian ada jenis pendekatan ya. Berdasarkan yang ragam pendekatan itu ada jenis pendekatan dari ragam tadi. Secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 jenis utama. Ada pendekatan kuantitatif, ada kualitatif, dan mixed method. Ketiganya inilah yang akan kita bahas lebih mendalam. Masing-masing memiliki filosofi, kekuatan, dan keterbatasan yang berbeda. Tidak ada yang lebih baik, apakah kuantitatif lebih baik dari kualitatif, apakah mixed method lebih baik. Semua bergantung pada penelitian yang ingin kita lakukan, pada dasar kita tadi. Nah, ini pertama penelitian kuantitatif ya. Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik secara sistematis. Metode ini biasanya melibatkan penggunaan instrumen pengukuran standar, biasanya kuesioner ya, dan teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel. Landasan filosofisnya adalah positivisme, berdasarkan pada filsafat positivisme, keyakinan bahwa realitas bisa diukur secara objektif. Kemudian kedua, menggunakan data numerik yang diolah secara statistik. Data berupa angka diolah dengan statistik dan bertujuan menguji hipotesis serta menjelaskan hubungan antar variabel. Biasanya menggunakan alat statistik, bisa SPSS, bisa Smart PLS, dengan olah data. Ya. Jadi dia menghubungkan antar dua variabel biasanya. Hubungan antar variabel. Misalnya kenapa, apakah good corporate governance atau tata kelola keuangan berpengaruh pada harga saham perusahaan atau berpengaruh pada kinerja keuangan, itu bisa. Jadi kita mencari hubungan antar variabel sebab akibat. Nah, ciri-ciri penelitian kuantitatif ini adalah dia ada 7 ya. Pertama, terstruktur. Langkah-langkahnya jelas dan terorganisir. Proses pelaksanaan risetnya dilakukan dengan langkah yang jelas dan terorganisir. Kemudian terencana, direncanakan dengan cermat sejak awal. Kemudian ketiga, ada metode dilakukan secara berurutan dan konsisten. Kemudian terkontrol, adanya proses pemantauan dan pengendalian setiap langkah dalam proses. Kemudian ada replikasi, proses dapat diulang dengan hasil yang konsisten. Jadi jika penelitian kita ini mau diteliti lagi, biasanya hasilnya sama. Kemudian ada fokus tujuan. Fokus tujuan itu seluruh proses diarahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, biasanya ya, data kuesioner sebagai instrumen utama dengan tipe jawaban tertutup atau terbuka. Ini ciri-cirinya, tapi bisa juga dengan pengumpulan datanya dengan data keuangan atau data sekunder, data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain. Kemudian ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lahir dari ketidakpuasan terhadap pendekatan kuantitatif yang dianggap terlalu reduksionis. Dia dikenal sebagai metode post-positivisme dengan paradigma interpretif dan konstruktif. Inti dari kualitatif adalah realitas diskonstruksi secara sosial.
dan pengetahuan bersifat subjektif serta bergantung pada konteks. Jadi bukan tentang angka, tapi tentang makna di balik angka. Jadi penelitian kualitatif ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang realitas sosial yang dianggap bersifat subjektif. Karena kebenaran dibentuk oleh pengalaman, pandangan, dan interaksi manusia dalam lingkungan tertentu. Bukan angka dan data-data statistik. Misalnya ya bagaimana akuntan publik menginterpretasi standar akuntansi yang ambigu, atau kualitas bagaimana ternyata kinerja karyawan, nanti kita wawancaranya ke atasan langsung. Nah, itu kualitatif. Jadi pemahaman mendalam. Jadi tidak angka-angka, tidak data-data berupa angka-angka statistik. Nah, ciri-ciri penelitian kualitatif ini ada 5 ciri. Alamiah. Penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah yang berarti langsung mencari ke sumber data. Dan peneliti merupakan instrumen kuncinya. Kemudian penelitian kualitatif ini akan bersifat deskriptif. Artinya bahwa data yang dikumpulkan akan berbentuk kata-kata ataupun gambar. Kemudian penelitian kualitatif berfokus pada proses, bukan produk atau outcome-nya. Kemudian penelitian kualitatif akan menganalisis data secara induktif, dan penelitian kualitatif menitik beratkan makna dari data yang diamati. Kita mencari tahu apa yang tersembunyi di balik data itu. Ini ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini dibagi lagi menjadi etnografi, studi kasus, pengamatan alami, fenomenologi, studi sejarah, ground theory, dan biografi. Dalam penelitian akuntansi yang paling sering digunakan adalah studi kasus. Karena kita sering ingin memahami fenomena akuntansi secara mendalam pada organisasi perusahaan atau kelompok tertentu. Studi kasus ini memungkinkan kita untuk menangkap kompleksitas dan konteks yang tidak bisa ditangkap oleh angka-angka. Nah, untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini bisa wawancara, ya. Seperti yang kita tahu, wawancara itu bertanya langsung pada narasumber. Bisa terstruktur atau tidak terstruktur. Tapi untuk penelitian ilmiah sebaiknya terstruktur, ya. Kemudian observasi, mengamati langsung fenomena yang diteliti di lapangan, atau biasa disebut turun ke lapangan. Dan ada dokumentasi, menganalisis dokumen, laporan kebijakan atau dokumen-dokumen lainnya, dan keempat ada triangulasi, menggabungkan 2 atau lebih metode ke atas untuk meningkatkan keabsahan data. Biasanya gabungan. Jadi kalau dia turun ke lapangan, dia wawancara juga. Jadi kalau sudah wawancara, dia akan observasi apakah sesuai. Karena kalau wawancara kan narasumbernya bisa memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan. Nah, kemudian kita masuk mixed method. Ini pendekatan penelitian yang sangat banyak sekarang digunakan. Mixed method atau penelitian campuran adalah pendekatan yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memanfaatkan kelebihan masing-masing. Jadi karena dua-dua itu kualitatif dan kuantitatif ada kekurangan, makanya dibuatlah mixed method. Sehingga menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan valid. Mixed method ini sering digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dalam kegiatan penelitian. Contoh misalnya kita meneliti pengaruh whistleblowing terhadap kinerja perusahaan. Secara kuantitatif kita mengukur seberapa besar pengaruhnya dengan data statistik. Secara kualitatif kita bisa menggali mengapa whistleblowing bisa mempengaruhi kinerja. Apa yang ada di angka-angka data-data tersebut. Jadi hasilnya itu jauh lebih lengkap. Ya. Alasannya adalah peningkatan akurasi. Menggunakan 2 sumber data memberikan hasil yang lebih valid. Kemudian gambaran yang lebih lengkap. Fenomena dipahami dari 2 sudut pandang sekaligus. Kemudian yang ketiga, alasan penggunaan ini adalah mengkompensasi kekuatan dan kelemahan. Kelemahan kuantitatif dikompensasi kualitatif dan sebaliknya. Kemudian keempat, alasan menggunakan metode ini adalah bantuan untuk penentuan sampel. Misalnya kualitatif dulu untuk identifikasi fenomena, lalu pun kuantitatif untuk konfirmasi pada skala. Nah, ini kelebihannya ya.
kelebihan dan kekurangan mixed method. Kelebihan dan kekurangan ini harus dipertimbangkan sebelum kita pilih. Kelebihannya memiliki gambaran atau hasil yang lebih komprehensif, valid, dan memiliki kekuatan dua pendekatan. Memiliki kaitan jelas antara jenis data dan berbagai metode yang berbeda, pemanfaatan potensi triangulasi untuk memberikan hasil penelitian yang lengkap, pendekatan praktik yang didorong oleh persoalan nyata. Namun kekurangannya, biaya penelitiannya lebih besar dibandingkan metode penelitian lainnya. Waktu penelitian lebih panjang. Peneliti perlu memiliki keterampilan lebih dari satu metode dan temuan dari metode yang berbeda. Bisa tidak saling memuatkan. Metode ini bisa kita pilih jika pertanyaan penelitian memang membutuhkan keduanya. Jangan memilih mixed method hanya untuk terlihat lebih canggih atau lebih keren. Jika satu pendekatan cukup menjawab pertanyaan penelitian, gunakan satu saja. Karena mixed method ini agak lebih susah dan tidak saya anjurkan untuk pembuatan metode penelitian ke depan. Nah, kita break dulu nih. Sampai di sini ada pertanyaan tidak dari teman-teman semua? Kalau yang mau bertanya boleh. Masih belum ada yang bertanya, ini jelas atau tidak, nanti bahannya saya share di grup ya, biar jelas. Dan kalau ingin tanya langsung, tidak ingin bertanya langsung, boleh japri saya lewat WhatsApp. Nah, kita lanjutkan ya. Sistematika dan format proposal penelitian. Nah, kita masuk ya. Tapi kita belajar teori-teori aja, ini kita masuk ke sistematika proposal kita nanti. Untuk pendahuluan. Untuk sistematika adalah kerangka besar yang akan teman-teman gunakan dalam menyusun tugas ke depan. Format APA adalah standar penulisan yang harus diikuti secara konsisten dalam penulisan proposal. Mulai dari margin, spasi, penulisan kutipan, hingga daftar pustaka, itu ada nanti aturan. Saya bagikan nanti, kalau tidak ada di e-learning ya. Pelajari bagian ini secara mandiri melalui panduan metode penelitian di Tuton. Di halaman e-learning ada panduannya. Nah, kita buatnya pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah ya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ada tinjauan teoritis ini bab 2, mencari pustaka yang relevan atau teori yang relevan dengan penelitian, mengevaluasi sumber pustaka, mengidentifikasi tema dan gap hipotesis serta kerangka pemikiran. Kemudian bab 3-nya ada metode penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, dan metode analisis data. Ini poin-poin dalam buat proposal kita. Format penulisan, ya. Saya bedakan di sini. Jenis huruf itu kita pakai Times New Roman, ukuran fontnya 12, ukuran kertas A4. Nomor halaman itu di bagian bawah tengah. Jadi seragam semua ya. Spasinya itu 1,5 spasi. Baris pertama dari paragraf menjorok 1 cm dari bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kiri kanan. Marginnya batas atas batas kanan kiri masing-masing 2,5 cm. Jumlah halaman proposal itu 15-20 halaman. Itu tidak termasuk cover dan daftar pustaka. Jarak penulisan antar kalimat 2 karakter huruf. Alinea atau paragraf baru dibuat menjorok ke dalam dan dengan enak karakter huruf. Nomor dan judul gambar ditulis pada bagian atas gambar. Jadi nomor adalah gambar 2.1, gambar apa. Nomor dan judul tabel ditulis juga di bagian atas. Nah, ini formatnya. Jadi nanti saat menulis sebaiknya dilihat lagi format penulisannya. Ya. Ini contoh halaman judul muka untuk proposal, harus seragam ya. Menggunakan posisi tengah. Proposal penelitian menggunakan huruf kapital
di atas ya, ukuran font 12 dicetak tebal dan fontnya Times New Roman tanpa titik. Judul terdiri atas 10 sampai 20 kata dengan huruf kapital. Ukuran 14 fontnya dan dicetak tebal tanpa titik. Penulisan tujuan proposal itu ya seperti biasa, dan pencantuman logo universitas bukan. Penulisan nama penulis, name, dengan ukuran font 12 dan dicetak tebal. Kemudian program studi, lembaga, gitu ya. Misalnya program studi akuntansi juga tinggal ganti aja. Nah, ini nanti diatur aja jaraknya itu menyesuaikan dengan judul contohnya ya. Kemudian karakteristik bahasa. Objektif bahasa tidak memihak dan tidak berorientasi pada pendapat pribadi. Jelas dan singkat, formal, akurat, konsisten. Bahasanya bukan bahasa yang bahasa sehari-hari ya, harus bahasa sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan formal, akademik, tidak memuat unsur sara. Menggunakan kata-kata baku yang sesuai dengan KBBI. Tidak ada bahasa slang di sini. Menggunakan istilah teknis yang sesuai dengan ilmu yang dikaji. Menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu. Menggunakan kalimat yang efektif, jelas, dan singkat. Menghindari bahasa yang bersifat emotif atau persuasif. Untuk ketentuan penulisan, judul harus jelas, singkat, dan informatif. Penulisan daftar pustaka harus memuat sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Penulisan tabel dan gambar harus jelas, informatif, dan diberi keterangan lengkap. Penulisan catatan kaki atau rujukan harus digunakan untuk memberikan keterangan tambahan atau sumber informasi. Ini tadi ya, sudah ada. Nah, untuk tugas 1, ini adalah susunan topik, menyusun topik, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian. Ini adalah fondasi, ya. Pilih topik yang diminati dan relevan dengan akuntansi dan kira-kira datanya bisa dicari atau tidak. Ya, ini fondasinya jadi harus benar-benar tahu. Kemudian mencari, membaca, dan merangkum minimal 10 referensi yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Dengan 5 diantaranya berupa artikel jurnal, sementara sisanya dapat berupa buku atau sumber ilmiah lainnya yang akan menjadi referensi utama dalam penulisan proposal penelitian atau proyek Anda sebagai bahan state of the art dari proposal akan ditulis. Ya, referensi yang baik, proposal yang kuat. Nah, di sini nanti untuk jurnal harus ada DOI-nya. DOI-nya. Jadi saya bisa cari ini jurnalnya apa. Kalau jurnal Scopus lebih bagus lagi. Kemudian membuat kerangka karangan proposal penelitian seperti daftar isi yang lebih rinci apa yang akan ditulis setiap bagian. Karangan ini ya, pokok-pokok pikiran, kalau dulu kita sekolah ada di pelajaran bahasa Indonesia membuat kerangka karangan. Kemudian menyusun referensi atau daftar pustaka dari bahan yang 10 tadi dalam format yang benar, yang sesuai. Kemudian kelima, mengunggah hasil tugas 1 pada tempat tugas yang tersedia paling lama 2 hari sebelum pelaksanaan sesi tutor berikutnya. Mulai dari sekarang, diangsur, jangan tunggu mepet, topik yang baik, yang bagus, tidak datang sebentar. Bisa ditanyakan pada saya, tertariknya di bidang apa, gitu. Bisa nggak ini judulnya, ya. Tapi saya tidak akan memberikan memberikan arah kemana. Saya akan memberikan arah, tapi saya tidak akan menentukan, kamu tentang ini aja. Itu mahasiswa masing-masing yang menentukan. Nah, ini sudah selesai kita. Baru 1 jam sudah selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Saya bingung nih. Pada ngedik saya atau pada tidur semua? Karena Wita ya, udah sekitar jam 9 malam ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Masih jelas. Sudah ada yang mulai mengerjakan tugas 1 belum? Belum, Ibu. Belum. Iya, Kalau sudah. Baru mikir judulnya. Iya, baru mikir judul ya, nggak apa-apa, itu udah bagus ya. Diangsur-angsur aja. Tapi jangan di akhir-akhir, karena kadang sistem error kalau di akhir-akhir. Nah, kalau metode ini kan tidak
ada diskusi dan tugas. Maksudnya diskusinya tidak setiap sesi kayak mata kuliah lain. Jadi diharapkan ya bisa diangsur-angsur. Walaupun saya tak paham, teman-teman ini rata-rata kerja ya. Jadi ya bisa Iya. diangsur-angsur pelan-pelan dan kan tidak banyak untuk tugas satu, masih cuman sedikit ya, baru judul, referensi, cari aja 5. Nanti cari aja pakai kata kunci. Sana penelitian tentang apa? Bisa cari di Google Scholar. Nah, itu ya, coba diangsur-angsur. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri aja, by WA aja. Jangan di e-learning, kadang saya nggak kebuka kolom chatnya. Oke, Metopel itu diperbolehkan menggunakan WA ya. Baik, Bu. Nah, Makasih, Bu. juga. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan nih, walau materinya udah habis. Jadi saya rangkum kembali ya. Poin-poin kita webinar kali ini. Pertama, kita memahami bahwa ilmu pengetahuan bukan sekedar kumpulan fakta, melainkan pengetahuan yang disusun secara sistematis, logis, dan teruji kebenarannya melalui metode ilmiah. Ini rangkuman dari materi tadi ya. Kita juga mengenal norma-norma ilmiah seperti originalitas, keterbukaan, dan skeptisisme yang menjadi fondasi seorang peneliti yang berintegritas. Kedua, kita menegaskan pentingnya etika penelitian. Dalam penelitian, etika itu penting. Setiap langkah penelitian harus menjunjung tinggi perlindungan terhadap subjek penelitian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ilmiah. Ketiga, kita mendalami 3 pendekatan utama dalam penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif berbasis pada data numerik terstruktur dan menguji hipotesis. Kemudian ada kualitatif berbasis pemahaman mendalam, deskriptif, dan mengeksplorasi makna. Kemudian gabungan dari kuantitatif dan kualitatif itu ada mixed method, menggabungkan keduanya untuk hasil yang lebih komprehensif. Pemilihan pendekatan yang tepat adalah kunci keberhasilan sebuah penelitian. Pendekatan yang salah akan membuat hasil penelitian melenceng dari tujuan. Keempat, kita telah melihat ya gambaran sistematika proposal penelitian dan format penulisan gaya selingkung. Tata caranya, format-format tulisannya seperti apa. Nanti itu akan menjadi panduan teman-teman semua dalam menyusun proposal. Ya. Kemudian tugas 1 setelah sesi ini, teman-teman saya harapkan dapat segera mengerjakan tugas 1 ya. Mencakup menyusun topik, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kontribusi penelitian. Mengumpulkan referensi tadi, membuat kerangka karangan proposal ya. Nah, serta menyusun daftar pustaka. Itu tadi ya. Tugas diunggah di Classifton paling lambat 2 hari sebelum sesi web berikutnya. Atau nanti teman-teman bisa lihat lah, due date-nya ada ya di sistem kita. Kualitas sama seperti yang saya sampaikan tadi. Tugas 1 ini merupakan fondasi awal dari pembangunan proposal. Jadi, jika ada pertanyaan atau bingung dalam pekerjaan tugas 1 ini, jangan ragu ya, tanya ke saya, menghubungi saya melalui WhatsApp, atau kalau misalnya nggak mau lewat WhatsApp, boleh juga di chat e-learning ya, tapi saya agak slow respon kalau e-learning karena saya tidak selalu buka. Nah, saya percaya bahwa teman-teman semua memiliki potensi untuk membuat proposal penelitian yang berkualitas dan bermakna dengan tetap memegang etika ya. Perjalanan akademik ini memang tidak selalu mudah, tapi saya akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas ini. Temukan pertanyaan Bapak dan Ibu, pertanyaan penelitian, sehingga kita bisa membuat penelitian, dan kita buat proposalnya bersama-sama. Nah, terima kasih atas